Yan Xiaoze memberitahu Yu Hao tentang Raja Binatang. Meski ia mempunyai temperamen aneh, namun juga tidak akan bersikap tak manusiawi. Dan meminta Yu Hao untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Raja Binatang. Yan Xiaoze meminta Yu Hao untuk mengikutinya. Selain memberitahu tentang Raja Binatang, ia juga ingin menggali informasi dari Yu Hao. Di sisi lain, Fan Yu yakin sebelum lulus dari akademi luar pasti menjadi guru roh kelas 5. Setelah dia lulus masuk ke akademi bagian dalam, bisa bersama Cai Tao terapkan rencana terbatas kekuatan pemandu jiwa. Yan Dodo mengakui jika Yu Hao memiliki bakat guru roh yang luar biasa. Jika kedepannya Yu Hao bisa menjadi prajurit yang hebat yang kita latih, dan Cai Tao adalah ahli jiwa pendukung ekstrim, Fan Yu menganggap jika itu terlalu berbahaya. Namun Yan Dodo bersikeras harus mempertaruhkan semuanya, baru ada kemungkinan untuk berhasil. Fan Yu meminta untuk mempertimbangkan saran dari Yan Dodo, dan ia juga harus menanyakan pendapat dari Cai Tao. Yan Dodo meminta setelah ujian kenaikan kekuatan jiwa selesai, ia memerintah Fan Yu untuk menyuruh Yu Hao ikut ujian kenaikan level. Ia ingin melihat kemampuan tempur sebenarnya dari Yu Hao. Tiba-tiba Cai Tao masuk ke ruangan Yan Dodo dengan panik. Ia memberitahu jika adik seperguruan membuat masalah di arena binatang dan dibawa pergi oleh kepala Yan. Fan Yu dan Yan Dodo kaget mendengar hal itu, dan mereka pergi meninggalkan ruangan menuju ke tempat Yu Hao berada. Kepala Yan mengajak Yu Hao menemui Raja Binatang buas. Raja Binatang ingin mengetahui trik apa yang disembunyikan oleh Yu Hao. Ia akan mencobanya sendiri. Tiba-tiba ia sudah berada di belakang Yu Hao. Ia mengeluarkan api berwarna merah di tangannya, menyerang Yu Hao secara tiba-tiba. Yu Hao tak berpikir jika Raja Binatang akan menyerangnya dari belakang, jadi ia tidak siap. Namun ia berhasil menghindari serangan tersebut. Yu Hao seperti ditarik mendekat ke arah telapak tangan api milik Raja Binatang. Yan Xiaoze terperangah melihat kekuatan jiwa kalajengking Gyo Es dari dalam tubuh Yu Hao. Yu Hao mengeluarkan kemampuan jiwa pertama dari cincin roh kalajengking Wiping. Raja Binatang mengakui jika dari segi atribut kekuatan Yu Hao memang menekannya, dan ia menghentikan serangannya. Yu Hao seketika terjatuh. Raja Binatang heran dengan apa yang terjadi dengan cincin roh 100.000 tahun milik Yu Hao yang berubah menjadi hanya roh ribuan tahun saja. Yan Xiaoze mengetahui jika dulu Yu Hao mempunyai kekuatan jiwa dengan atribut mental. Namun mengapa kali ini ia menggunakan atribut serangan? Yan Xiaoze mengira jika Yu Hao memiliki atribut ganda. Yu Hao menjelaskan jika yang ia keluarkan barusan ialah kekuatan jiwa keduanya. Kalajengking Gyo Es berpindah di tempat di mana kelompok Dai Hua Bin berada. Nampak Dai Hua Bin terlihat lesu seperti tisu. Mereka tak mengerti mengapa Yu Hao tiba-tiba memiliki cincin roh ratusan ribu tahun. Dalam hati mereka tak terima jika kalah dari Yu Hao. Mereka tak ingin bersujud pada kelompok Yu Hao. Kita pindah lagi di tempat Raja Binatang. Yu Hao menunjukkan kemampuan jiwa keduanya, yakni simulasi. Raja Binatang melihat harimau putih ratusan ribu tahun yang disimulasikan oleh Yu Hao dengan kemampuan jiwa keduanya. Raja Binatang hampir mengira jika ini keturunan dari Baihu. Yu Hao memperlihatkan beberapa roh binatang yang dapat ia simulasikan yang terlihat begitu sangat nyata. Ini merupakan kemampuan simulasi kekuatan jiwa mata milik Yu Hao. Dengan kekuatan mental bisa mengubah ruang dan mensimulasikan berbagai bentuk dan aura yang sesuai. Namun tidak memiliki kekuatan menyerang. Raja Binatang baru paham sekarang, kekuatan yang ia miliki paling tinggi hanya roh binatang buas puluhan ribu tahun. Namun bagaimana bisa Yu Hao memiliki roh ratusan ribu tahun? Jelas tidaklah mungkin. Mendengar penjelasan dari Yu Hao, Raja Binatang akhirnya bisa tidur nyenyak karena sudah mengetahui alasan mengapa Yu Hao bisa mengeluarkan roh binatang buas ratusan ribu tahun. Ia bahkan sampai ketakutan dengan kalajengking Gyo Es yang dikeluarkan oleh Yu Hao waktu ujian.
Ternyata cuma simulase. Hehehe. Kelak Yu Hao dilarang menggunakan kemampuan simulasi binatang roh ratusan ribu tahun di tempat Raja Binatang. Jika ia melanggar, Raja Binatang menghukumnya untuk bersih-bersih di tempatnya. Yan Shaoze baru ngeh mengapa Luo Qiandodo merekrut Yu Hao ke jurusan pemandu jiwa. Sifat es terbaik, mata roh, kekuatan jiwa ganda. Setelah memberi penjelasan yang memuaskan untuk Raja Binatang malah akrab guys sekarang dengan Yu Hao. Bahkan ia mengajak Yu Hao ikut dengannya untuk pergi ke hutan pertarungan bintang. Kemampuan Yu Hao dapat digunakan untuk membantu Raja Binatang menangkap roh binatang buas. Yan Shaoze ingin bicara empat mata dengan Yu Hao, lalu ia menyuruh Raja Binatang untuk pergi kembali bekerja. Yan Shaoze mengakui jika sebelumnya jurusan kekuatan jiwa tak begitu teliti dalam pemeriksaan Yu Hao. Namun setelah ujian siswa baru juga gagal menjadikan Yu Hao sebagai murid inti dari kekuatan jiwa, sampai hampir kehilangan bakat dari Yu Hao. Yan Shaoze secara pribadi meminta maaf sedalam-dalamnya pada Yu Hao. Sampai-sampai Yan Shaoze membungkukkan badan untuk berterima kasih pada Yu Hao. Yan Shaoze berharap Yu Hao setuju menjadi murid Akademi Kekuatan Jiwa lebih awal, dan Yan Shaoze akan mengajarinya secara langsung. Yan Shaoze menjanjikan dua hal pada Yu Hao. Pertama, jurusan kekuatan jiwa akan membantu Yu Hao dengan semua tulang roh berkualitas tinggi. Kedua, setidaknya Yan Shaoze akan memasangkan cincin roh 100.000 tahun untuk Yu Hao. Nampak Fan Yu dan Qiandodo kepo dengan apa yang dibicarakan Yan Shaoze pada Yu Hao. Mereka sampai mengintip ke dalam guys. Yu Hao ingin membicarakan suatu hal pada tetua. Namun belum sampai kata-kata terucap, Yan Shaoze langsung saja mengatakan, apakah kau tak ingin bersama Wang Dong dan Xiao Xiao? Mereka pasti akan menjadi murid Akademi Kekuatan Jiwa. Mendengar perkataan Yan Shaoze, Qiandodo sudah tak tahan lagi ingin masuk ke dalam ruangan Yan Shaoze. Qiandodo mengatakan jika Yan Shaoze tidak tahu malu. Apakah kau lupa dengan kesepakatan kita? Yan Shaoze memberi penjelasan bahwa ia telah menepati janji dengan Yu Hao menjadi murid inti dari jurusan pemandu jiwa. Ia beralasan jika sekarang ia hanya memberi saran pada Yu Hao. Kalau saja Yu Hao sendiri memilih untuk melepaskan jurusan pemandu jiwa dan memilih untuk bergabung dengan jurusan kekuatan jiwa, tentu saja aku akan menyambutnya. Qiandodo bersikeras bahwa Yu Hao telah menjadi murid inti dari jurusan pemandu jiwa, dan demi persatuan dari kedua jurusan menyarankan kepada Yan Shaoze untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan mereka berdua malah berkelahi untuk merebutkan Yu Hao. Keduanya merasa sama-sama berhak untuk mendapatkan Yu Hao yang memiliki bakat luar biasa. Meskipun memang Yu Hao ini telah menjadi murid inti dari jurusan pemandu jiwa ya guys. Di tengah ketegangan antara Qiandodo dan Yan Shaoze, datanglah Guru Zhou ke tempat itu. Adegan berpindah pada Yu Hao dan teman-temannya, yakni Wang Dong dan juga Xiao. Mereka berjalan santai di bawah rembulan untuk menikmati keindahan bintang di gelapnya malam. Xiao Xiao ingin mengetahui kejadian apa yang terjadi setelah Yan Shaoze dan Qiandodo bertengkar. Di sini Yu Hao menceritakan kejadiannya secara rinci. Bertengkar tanpa ada kepastian, kemudian datang sosok besar yang tidak Yu Hao kenal. Kemudian ia mengusulkan untuk membuat keputusan di rapat Poseidon. 2 hari kemudian, yakni hari di mana ujian kenaikan kelas dilaksanakan kembali setelah sebelumnya dihentikan karena ada insiden yang tak diinginkan. Yang bertanding kali ini ialah Zulu berhadapan dengan semut berusia ribuan tahun. Semut ini mulai menyerang Zulu, namun Zulu berhasil menghindarinya. Di pinggir arena, Xiao Xiao sangat menyayangkan Akademi tak mengizinkan Yu Hao memakai kemampuan jiwa simulasi saat ujian kenaikan tingkat. Ia kecewa jika hasil kemenangan Yu Hao waktu itu tidak dihitung dan menyuruh Yu Hao untuk melakukan tes ulang. Dan pada akhirnya semut itu berhasil dikalahkan oleh Zulu. Yu Hao tak mempermasalahkan mengenai dirinya yang diminta untuk melakukan tes ulang pada ujian kenaikan tingkat ini.
Meski begitu, ia akan berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi. Kali ini dengan kemenangan Zulu mendapatkan 100 poin. Di sini Wang Dong membenarkan perkataan Yu Hao dan mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah dari kelompok Hua Bin. Sekarang giliran Wang Dong yang naik ke arena. Wang Dong akan melakukan yang terbaik untuk menampar wajah dari kelompok Hua Bin. Wang Dong memilih binatang buas berusia 1000 tahun untuk menunjukkan betapa hebat dirinya itu. Hahaha. Binatang kali ini ialah beruang haus darah yang mempunyai atribut tanah. Kemampuan menyerang dan bertahan dari beruang ini sangatlah kuat. Apakah Wang Dong bisa mengalahkan beruang ini kira-kira? Xiao Xiao mengkhawatirkan Wang Dong. Ia tak ingin melihat Wang Dong dalam bahaya. Wang Dong langsung mengeluarkan cincin rohnya. Tak disangka Wang Dong memiliki cincin roh yang begitu bagus. Wang Dong terbang ke udara, namun ia malah ngelawak guys. Karena kepalanya bisa-bisanya kepentok oleh dinding pembatas. Di arena ini tinggi penerbangan dibatasi maksimal hanya 5 meter saja. Raja binatang mengagumi ketenangan Wang Dong dalam menghadapi binatang buas berusia 1000 tahun. Kemampuan jiwa pertama pemotong sayap. Namun serangan Wang Dong tak mempunyai efek di tubuh beruang darah. Wang Dong tak mengira beruang iblis bisa menjadi sekuat itu dalam sekejap. Beruang itu membuat serangan yang sangat kuat, yakni gelombang gempa, membuat Wang Dong terlempar ke belakang karena kehilangan keseimbangan. Wang Dong karena kepalanya masih pusing, ia tak bisa menghindari serangan beruang ketika beruang itu akan memakannya. Namun Wang Dong belum mati, ia mengeluarkan kemampuan jiwa kedua cahaya kupu-kupu, dan ia bisa keluar dari mulut beruang. Wang Dong menyadari meski beruang yang ia hadapi sangat hebat, ia mempunyai keunggulan yakni ia bisa terbang. Wang Dong mengeluarkan kemampuan jiwa ketiga, yakni penggal roh kupu-kupu. Meski hanya terlihat seperti bola cahaya, kekuatan ledakannya jauh lebih hebat dari kemampuan jiwa cahaya kupu-kupu. Raja binatang melompat ke arah bola cahaya untuk menyelamatkan beruang darah. Kemampuan jiwa ketiga Wang Dong hampir membunuh beruang darah. Dengan ini Wang Dong berhasil menang atas beruang darah dan memperoleh nilai sempurna 100 poin untuk tingkat dasar dan mendapat 50 poin untuk kemampuan bertarung. Namun pertahanan beruang iblis darah termasuk yang terbaik di antara hewan ribuan tahun lainnya. Ia mungkin akan tetap menahan serangan terakhir dari Wang Dong. Maka Wang Dong akan termakan efek buruknya, oleh karena itu dikurangi 40 poin. Skor terakhir Wang Dong ialah 110 poin. Satu ahli jiwa terbaik pertama harus melindungi diri saat pertarungan. Kedua baru mengalahkan lawan, bukannya kalah dari roh binatang buas. Wang Dong sebagai murid inti akademi mendapatkan perlakuan yang lebih baik, juga akan mendapatkan persyaratan yang sangat ketat. Wang Dong berpikir Ketua Yan akan menambahkan poin pada kemampuan jiwa ketiga miliknya, namun ternyata tidak. Xiao Xiao menghibur Wang Dong menunjuk ke arah papan skor. Ia meminta Wang Dong untuk melihat bahwa kelompok mereka masih unggul 10 poin dari kelompok Hua Bin. Selanjutnya adalah pertandingan kelas 1 tingkat 2 Cui Yaji dari kelompok Hua Bin. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Cui Yaji dan memperoleh skor 110 poin. Lalu dilanjutkan pertandingan Xiao Xiao melawan Badak. Xiao Xiao hanya memperoleh skor 90 poin saja. Dengan hasil ini, skor dari tim Yu Hao telah dikejar oleh kelompok Dai Hua Bin. Selanjutnya pertandingan Hua Bin dari kelas 1 tingkat 2. Dai Hua Bin adalah murid terkuat di kelas 1. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari kakaknya Dai Yu Heng. Setelah mencapai tingkat kedua, pelatihannya lebih lancar. Dengan kecepatannya saat ini, mungkin dalam 1 hingga 1,5 tahun dapat menembus 4 cincin roh.